Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Fatih Halawa, semester 4 Teologi. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Setia, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang hukum dan peraturan yang ada di dalam kitab Imamat. Mungkin banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa tujuan dari berbagai hukum dan peraturan dalam kitab Imamat dan bagaimana relevansi hukum-hukum tersebut untuk zaman modern. Baik, di sini saya akan menjelaskannya kepada kita semua. Kita perlu tahu bahwa kitab Imamat adalah bagian dari Torah dalam Alkitab Ibrani. Kitab Imamat mengandung berbagai hukum dan peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Hukum-hukum ini memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan religius, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya mereka. Tujuan utama dari hukum-hukum dalam kitab Imamat adalah untuk menjaga kesucian dan kekudusan umat Israel. Kesucian di sini tidak hanya mencakup aspek ritual dan ibadah, tetapi juga perilaku moral sehari-hari. Misalnya, hukum tentang persembahan dan korban menekankan pentingnya hubungan yang benar dengan Allah dan penebusan dosa sebagai bagian dari kehidupan religius mereka. Selain aspek kesucian, hukum-hukum dalam kitab Imamat juga mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan. Beberapa hukum tampaknya dirancang untuk menjaga kesehatan masyarakat, seperti hukum tentang makanan halal dan makanan haram. Kita bisa lihat dalam kitab Imamat pasal 11, yang mungkin memiliki dasar dalam kesehatan dan kebersihan. Demikian juga hukum tentang penyakit kulit, menunjukkan pemahaman awal tentang karantina dan pencegahan penyakit menular, yang penting dalam menjaga kesehatan komunitas. Kehidupan sosial dan keadilan juga menjadi fokus penting dalam hukum-hukum kitab Imamat. Banyak peraturan yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, seperti bagaimana memperlakukan orang asing, anak yatim, dan janda. Ini menunjukkan perhatian besar terhadap keadilan sosial dan tanggung jawab komunitas untuk melindungi anggotanya yang paling rentan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, yang penuh kasih, dan yang harmonis. Selain itu, hukum-hukum dalam kitab Imamat berfungsi untuk memelihara identitas bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Peraturan-peraturan ini membantu mereka tetap berbeda dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka dan mempertahankan keunikan budaya dan religius mereka. Misalnya, perintah untuk tidak mengikuti praktik penyembahan berhala dari bangsa lain, memperkuat identitas dan komitmen religius mereka. Dalam konteks zaman modern, banyak dari prinsip moral dan etika yang terkandung dalam kitab Imamat masih sangat relevan. Misalnya, prinsip keadilan, integritas, dan perlakuan adil terhadap sesama manusia adalah nilai-nilai universal yang tetap penting dalam masyarakat kontemporer. Meskipun cara penerapannya mungkin berbeda, tetapi esensi dari nilai-nilai ini tetap dapat diadopsi dan diintegrasikan dalam kehidupan modern. Hukum-hukum tentang kesehatan dan kebersihan dalam kitab Imamat juga masih memiliki relevansi. Meskipun konteksnya berbeda, tetapi prinsip-prinsip seperti pentingnya kebersihan, karantina untuk penyakit menular, dan praktik makan yang sehat tetap penting. Dalam banyak hal, peraturan-peraturan ini mencerminkan pemahaman awal tentang kesehatan yang masih dihargai hingga saat ini. Untuk komunitas Yahudi dan beberapa tradisi Kristen, hukum-hukum dalam kitab Imamat tetap penting dalam konteks ritual dan peribadahan.
Misalnya konsep hari Sabat dan hari-hari raya yang diatur dalam kitab Imamat masih dirayakan dan dipatuhi. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum-hukum kuno ini tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan religius modern. Selain itu, hukum-hukum dalam kitab Imamat menyediakan bahan untuk refleksi spiritual dan teologis. Mereka membantu orang-orang modern untuk memahami sejarah iman mereka dan menggali nilai-nilai spiritual yang lebih dalam. Studi dan diskusi tentang hukum-hukum ini dapat memperkaya pemahaman spiritual dan menginspirasi penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak dari hukum-hukum ini bersifat kontekstual untuk budaya dan zaman kuno, tetapi prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum-hukum tersebut sering diinterpretasikan secara ulang untuk sesuai dengan konteks sosial dan kultural masa kini. Ini menunjukkan fleksibilitas dan daya tahan ajaran-ajaran ini dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, kitab Imamat tidak hanya berfungsi sebagai panduan historis bagi bangsa Israel kuno, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sepanjang zaman. Relevansinya dalam kehidupan modern terletak pada kemampuan kita untuk menafsirkan dan menghadapi prinsip-prinsip mendasarnya untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan masa kini. Jadi demikian penjelasan dari saya mengenai hukum dan peraturan di dalam kitab Imamat. Kiranya berguna di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.